Halo semuanya, balik lagi nih bareng saya di channel YouTube Purbo Indra. Nah, di video sebelumnya kita udah berhasil implementasi promo screen kita ya. Jadi kita udah belajar list view, kita juga udah belajar single thread scroll view, kita udah belajar pengkondisian. Ini ada pengkondisian kalau misalnya diskonnya false atau diskonnya lebih dari 0, maka dia tampil. Kalau dia diskonnya nggak lebih dari 0 alias kurang dari 0, maka dia nggak tampil. Nah, itu pengkondisian. Nah, nextnya kita bakalan implementasiin favorit screen kita. Nah, jadi ini favorit screen kita. Jadi kita bakalan ada dua tampilan. Yang pertama tampilan mode grid nih. Nah, ini sebutnya grid. Nah, yang kedua tampilan mode list. Nah, jadi kalau misalnya user ngeklik ini, set, nah dia bakal berubah jadi grid. Kalau dicat lagi dia bakal berubah jadi list. Nah, selain itu kita juga bakal belajar gimana caranya melakukan pengkondisian lagi. Nah, jadi ketika user ngeklik icon love ini, maka akan berubah jadi kayak gini iconnya. Nah, kalau diklik lagi dia bakal berubah jadi kayak gini lagi. Nah, gimana caranya? Kita bisa langsung aja mulai ngoding. Oke, pertama-tama kita bisa bikin dulu promo screen kita udah ada. Favorit. Nah, ini bukan ini, favorit screen. Nah, ini kita udah ada. Oke, seperti biasa ini kita hapus consnya. Ini background colornya kita ganti dengan background color. Nah, ini kita save. Nah, dia berubah seperti biasa. Ini kalau kita lihat nggak jauh beda dengan ini. Jadi yang pertama pasti ada single thread scroll view karena biar bisa di scroll. Terus ada row. Oke, simple, kita mulai aja. Single thread scroll view. Nah, kalau kayak gini kita bisa pasang padding ya. Padding di parent sini. Ini kalau nggak salah ada padding. Nah, edge insets dot symmetric, horizontalnya 36. Nah, udah. Kita kasih child, kolom, childnya. Oke, jangan lupa ini dia kita bungkus dengan save area supaya konten kita tidak bentrok dengan header ini ya. Nah, children. Nah, pertama-tama dia ada row. Kita kasih children lagi, dia ada apa nih? Oke, berarti ini kita bisa pakai kolom untuk yang ini. Kita kasih kolom children. Nah, ini ada teks buy again. Kita kasih style constant text style dot style poppins. Ada font size. Font size nya 18 semi bold. Oke. Font weight-nya berarti dia semi bold. Nah, ini dia error, scaffold kita nggak boleh. Kita minimize dulu, kita save. Nah, dia muncul. Oke, teks kita sudah ada. Kita kasih size box dulu. Height berapa ini ukurannya? 5. Nah, kita pasang kontainer kayak biasa. Kita kasih widthnya itu ada 90 dengan heightnya 3. Nah, jangan lupa kita kasih color, teal color. Nah, coba kita save. Nah, dia sudah muncul. Nah, sekarang kita tinggal bikin icon ini nih. Nah, jadi seperti biasa teman-teman udah tahu kalau misalnya kita mau bikin dua konten secara berjauh-jauhan kayak gini, nah kita bisa manfaatin properti yang ada pada row. Nah, main axis alignment dot space between. Nah, ini kita tinggal pasang icon button ya. Kenapa icon button? Karena di sini kan idenya biar bisa diklik-klik kan, maka harus pakai icon button. On press-nya kita kosongin dulu. Nah, karena kita mau isi konten, nah ini baru icons dot list ya. Coba nih ada nggak, ada size berapa nih, size nya 32 dengan color white color. Nah, coba kita save. Nah, dia ada berjauh-jauhan tuh, dia kalau diklik kayak gini. Oke, teks kita sudah muncul, ini juga icon kita udah muncul. Sekarang kita tinggal mulai untuk, nah ini kita exportin ya. Pertama ini kita bikin 4, kita preview. Oke, di sini bener kita bikin di assets, image, favorit.
Oh, ini sudah ada nih takutnya. Oke, nggak apa-apa, kita bikin favorit screen 1. Oke, ini yang terakhir, kita ekspor dia. Oke, ini border radiusnya ada, kita hilangin dulu. Kita bikin favorit screen 6. Oke, karena kita tadi sudah ekspor image-nya, kita lanjut ngoding lagi. Ini kita kasih jarak udah pasti. Nah, ini 31, kita kasih height 31. Dan untuk ini kita bikin tampilan grid-nya dulu ya. Jadi ini sebutannya grid. Nah, kalau yang bawah ini list view. Nah, jadi kita kalau bikin grid kita bisa pakai widget bawaan Flutter. Nah, ini jadi ini kalau kita hover dia butuh apa? Ternyata dia butuh sliver grid delegate ya. Nah, ini ada. Oke. Kita tinggal pasang cross axis cone. Ini apa maksudnya? Cross axis cone ini adalah grid yang akan tampil pada screen kita. Jadi kalau di sini kan ada 2 nih. Nah, maka kita bisa pasang 2. Coba ini kita Ctrl F dulu. Nah, ini kita return text dulu aja. Hello grid. Kita save. Nah, dia nggak muncul kenapa? Seperti biasa. Biasanya sih karena si grid ini nggak ada ukurannya. Jadi behavior grid view dan list view itu sama. Dia tidak secara basic dia atau secara bawaan dia tidak punya ukuran. Makanya kalau misalnya kita mau nampilin dia atau mau pasang dia di screen kita, maka kita harus nampilin ukurannya. Pasang ukurannya. Gimana caranya? Caranya kita bisa bungkus dia dengan size box. Nah, kita kasih height-nya kita kasih seukuran layar. Nah, jadi seukuran layar itu bisa seperti ini. Nah, kita save, nah dia muncul. Oke, karena kita udah berhasil bikin grid, sekarang kita bikin ini isinya ya, kontennya. Jadi kita bikin sini widget aja. Ya, kita bikin file grid card .dart aja. Nah, jadi kita bikin stateless grid card. Nah, ini kita nge-return apa nih? Jadi kalau di sini dia nge-return container ya. Kita return container. Nah, kita kasih padding edge inset.symmetric. Dia paddingnya berapa ini? Ada all aja berarti. Karena semuanya 10. Jadi kita bisa pasang all. Terus kita kasih decoration, box decoration, border radius dot circular. Nah, ini berapa? 18. Jangan lupa kita kasih colornya adalah card color. Coba kita save. Oke, dia nggak muncul, dia nggak berubah apa-apa karena kita belum bind dia atau belum pasang dia di mana-mana. Nah, itu coba kita pasang di sini. Nah, dia muncul ya. Oke, ini masih dempet-dempet, kita betulin nanti. Pertama kita masih styling untuk si ininya dulu aja, si favorit cardnya dulu. Oke, pertama-tama dia ada image. Berarti di sini kita bisa kasih child, column, children. Nah, ini kita bisa pakai stack lagi ya. Jadi stack children image.asset. Namanya kalau nggak salah favorit screen ya. Assets images favorit screen underscore 1.png. Kita kasih ukuran, widthnya 150, heightnya 100. Kita kasih fit box fit cover biar dia full. Nah, dia muncul sekarang. Nah, tapi dia decorationnya belum ada nih, belum ada lengkungannya. Kita bisa pakai widget clip erect. Clip erect. Nah, ini ada. Nah, border radius dot circular 18.
Nah, dia muncul. Berarti kita tinggal bikin ininya nih. Nah, ini kan kita udah pernah buat kalau nggak salah di promo ya. Jadi kita bisa copy paste aja untuk bikin tampilan rating ya, supaya menghemat waktu ya hitungannya. Ini ya. Jadi ini sorry bukan ini nih. Nah, ini kita copy dari si align-nya, kita close. Nah, kita di sini kita pasang. Nah, ini kita ratingnya masih hardcode dulu. Ini kita export. Nah, coba kita save. Dia muncul tapi masih di atas, kita tinggal pindahin dia ke bottom left. Sorry, kenapa dia tidak mau turun? Oke, jadi kalau kita lihat kita punya problem di sini. Walaupun kita udah ganti propertinya dengan bottom nih, tapi dia kayak nggak mau pindah ke bawah. Nah, ini problemnya adalah karena stack kita nggak punya ukuran nih. Nah, jadi dia bingung mana yang bottom, mana yang top gitu. Jadi makanya di posisinya di atas mulu. Nah, salah satu solusinya kita bisa bungkus dia dengan size box. Nah, kita bikin headsnya samain aja dengan head si image ini. Kita copy, paste. Nah, oke, jadi problem kita sudah solve. Nah, sudah bisa. Kita balikin lagi ke bottom left karena dia ada di pojok kiri bawah. Oke, selanjutnya kita bikin untuk title-nya. Berarti ini kita di sini. Nah, di sini kita kasih size box dulu untuk ngasih jarak. Height-nya berapa ini? 5. Kita bikin teks. Apa namanya? Hasta la vista ya. Hasta la vista apa nih? Cafe kali. Coba Hasta la vista cafe. Kita kasih style dulu. Constant text style dot style popin. Font size-nya 16. Font weight-nya semi bold. Berarti kita bisa pasang dia 600 ya. Sorry. Nah, dia muncul. Tapi ini seperti biasa, kayaknya dia bakalan bakalan turun. Jadi karena di sini desainnya adalah dia malah overflow atau text overflow ellipsis, maka kita kasih aja. Bukan di sini, tapi di sini. Nah, jadi di Flutter ini ada beberapa. Jadi kalau yang titik-titik kayak gini sebutannya ellipsis, text overflow dot ellipsis. Nah, ini kalau kita coba, nah dia titik-titik. Oke, kita balik ke sini. Ya, ada size box lagi 3. Kita kasih height-nya 3. Kita kasih teks. Ini bisa kita copy ya. Ini kita hapus. Nah, style constant text style dot style popin. Font size-nya ada berapa nih font size-nya? 14, berarti kita nggak perlu font weight-nya aja. Nah, oke, dia turun. Nah, ini ada jalannya. Kita kasih size box lagi. Height-nya 3 lagi. Kita kasih teks. Ini kita kasih style constant text style dot style popin. Font weight-nya berapa ini? Font weight-nya berarti kita ganti warnanya aja karena font weight-nya udah 400, terus si font size-nya juga udah 14. Oke, kita ganti gray color. Oke, kita save. Nah, dia overflow nih. Kenapa? Karena kita nggak ngatur tinggi dari grid-nya ya. Jadi ini kalau kita walaupun kita kasih height-nya 200 nih, nah dia nggak berubah karena tinggi dari konten kita diatur di sini. Nah, diatur di sini nih. Jadi konten kita overflow, kita harus atur dia di sini. Nah, ini ada property main axis extends. Nah, jadi ini bakal ngatur ukuran konten kita nih. Coba kita ganti ke 250. Nah, dia bertambah. Coba ke 300. Nah, dia bertambah. Oke, jadi kita pasang, kita lihat dulu di sini berapa ukuran cutnya, height-nya 300 ya. Nah, oke, dia sudah. Nah, ini masih agak dempet, kita bisa pasang di apa nih?
di main axis space-nya ini dia nggak boleh cons. Coba kita pasang 20. Oke. Coba balik lagi kita lihat ke codingan kita, ke desain kita 16 ya. Sekarang ada cross axis spacing ya nih. Jadi cross axis spacing dia ngatur kanannya, nggak boleh cons. Kita kasih 16. Nah, sudah beres. Sekarang kita tinggal lanjut styling untuk grid card kita. Ini kalau kita lihat ini sudah. Nah, sekarang harganya. Nah, kita bisa kasih size box lagi. Height-nya 3. Teksnya ada RP 54.000. Nah, kita kasih style constant constants textile.style poppins font size. Font weight-nya tipis ya, berarti 300 nih. Kalau light gitu berarti dia 300. Warnanya apakah sama? Warnanya putih. Nah, ini dia ada di tengah-tengah. Kita coba balik ke atas. Nah, kita ada kolom di sini. Coba kita pasangin start. Oke, sudah beres. Sekarang kita tinggal pasang icon love ini. Oke, ini kita lanjut untuk styling si button favoritnya. Jadi kita kasih icon button. Karena kita idenya si icon ini bisa diklik ya. Jadi on press-nya kita kosongin dulu. Iconnya kita pakein icon. Icons dot favorite. Nah, dia punya size-nya berapa? 24. Terus dia juga ada color. Kita pasangin color no XFF. Kita copy aja si hexanya. Nah, kita tinggal save. Nah, dia muncul cuman posisinya nggak sama ya. Jadi kita bisa bikin dia dengan pindah posisi dengan widget align nih. Alignment dot top right. Nah, dia akan pindah ke kanan tapi belum di pojok bawah. Solusinya gimana? Solusinya kita bisa pakai widget spacer ya, untuk memisahkan antara si widget ini nih, biar dia ada di posisi paling bawah. Jadi widget spacer ini kan dia punya behavior mengisi ruang yang kosong. Nah, jadi si ini bakalan pindah ke bawah atau ke ruang sisanya gitu. Karena si widget line ini bakalan ngisi ruang yang sesuai dengan ukuran dia aja. Coba kita save. Nah, oke. Sudah sama. Nah, oke. Sekarang kita tinggal bikin dia secara dinamis ya. Nah, untuk bikin dia secara dinamis, kita kan udah ekspornya. Sekarang kita tinggal eksekusi aja. Ini kita minimize dulu. Kita balik ke lib, features, ke favorit. Nah, kita bikin controller seperti biasa. Controller kita bikin favorit controller.dart. Kita bikin kelas favorit controller, extends dia get x controller. Oke. Nah, ini jangan lupa kita bind dia di main binding. Ingat posisinya harus di atas karena bisa terjadi error seperti waktu itu ya. Jadi kita nggak mau ada error. Jadi kita ibaratnya belajar dari pengalaman. Oke, ini kita hapus saja printnya. Oke, ini kita coba hot reload. Terus kita panggil dia di sini dengan cara final favorit controller. Favorit controller. Kita bikin dia private aja. Jadi kalau di Flutter tuh, kalau bikin variabel private kita bisa menggunakan underscore. Nah, jadi kalau misalnya ada underscore, dia nggak bakal bisa diakses di mana-mana nih. Jadi hanya file ini aja nih yang bisa ngakses variabel tersebut. Oke, kita bikin favorit controller sama dengan get.find. Oke, ini kita hapus, nggak boleh konstan. Coba kita save, kita hot reload, kita restart. Oke, coba kita ini apakah aman? Oke, aman ya. Jadi tidak ada masalah seperti kemarin. Nah, ini dia kriwel kita biarin. Kenapa? Karena si variabel tersebut belum digunakan, makanya dia ngasih warning nih. The value of the field is not used. Jadi dia belum digunakan, maka kita biarin aja. Jadi kita balik lagi ke sini.
Oke, seperti biasa kita bikin model dulu ya, biar memudahkan kita. Favorit model dot dart. Kita bikin kelas favorit model, kita final string image URL, final string rating, final string resto name, final string menu title, final string address, final boolean is favorit. Nah, jadi dia ada boolean is favorit. Nah, is favorit itu yang ini ya. Jadi kita idenya bakalan ngubah dia ketika, jadi kita bakalan ubah is favoritnya jadi true atau false kalau user ngeklik dia. Oke, jadi kita bikin konstruktornya lagi. Required this dot image URL, required address, required this dot is favorit, required this dot resto name, required this dot rating, required this dot menu title. Oke, sudah semua. Ini kita kasih titik koma. Oh, price-nya ketinggalan, sorry. Final string price, required this dot price. Oke, kita bikin di sini listnya final list of favorite model, favorite list sama dengan array atau list ya. Jadi kita bisa favorit model. Nah, dia minta banyak nih. Oke, sekarang kita tinggal pasang-pasangin si ininya. Dia ada assets, images, favorite screen underscore 1.png. Addressnya ini kita copy. Ini kita hapus. Is favoritnya kita kasih false semua dulu ya. Hasta la Vista Cafe. Hasta la Vista Cafe. Dia punya rating itu 4,3. Menu titlenya burger with Dia punya price, kita kasih dia 54.000. Oke, ini kita save, ini kita copy. Yang kedua adalah ini alamatnya. Kita paste dia di sini. Ini favoritnya false, kita biarin. Ice coffee milk, coffee neri. Ini typo. Ini dia punya ratingnya 4,3 sama ice coffee milk. Oke. Dia punya price 18.000. Oke, ini kita copy lagi. Kita save dulu. Oke, boba master. Ini kita ganti 3. Resto name-nya adalah boba master. Ini kita belum, ketinggalan, sorry. Nah, boba brown sugar ya. Boba brown sugar 22.000. Ini addressnya kita copy lagi. Oke. Ini ratingnya adalah 4,7. Ini salah nih. Nah. 22.000 nih. Warung Mama John. Ini resto name-nya Warung Mama John. Kita ganti 4. Addressnya Jalan Steve Jobs. Nah. Oke, ratingnya 4,1. Ini ada kita kurang titik di sini, sorry.
Harganya 27.000. Menunya spaghetti mie. Oke, ini kita save. Nah, sepertinya sudah. Coba kita lihat di aset kita apakah ada yang ketinggalan. Masih ada 5 ya. Ini apa nih? Oh, ini dia pizza. Cuman di sini nggak ada keterangannya, jadi kita bikin dia 4 dulu aja. Apa? Nah, ini kita tinggal bind dia nih. Jadi kita copy. Nah, ke sini ya bindnya. Dia punya item count .favorite list .length. .length. Kita save. Dia nggak berubah karena tadi kita nge-get putnya di awal ya. Jadi kita harus restart dia. Ini kenapa nih kamu ke restart? Oh sorry, ada yang error. Nggak boleh konstan. Oke, ini kita restart. Nah, cuma ada 4 ya. Oke. Ini kita tinggal bikin dia secara dynamic. Seperti biasa, kita lempar constructor ke di grid view ini keluar. Oke, final string image URL. Sorry, typo. Final string resto name. Final string menu title. Final boolean is favorite. Final string price. Final string rating. Oke. Ini kita bisa kontrol titik. Nah, dia pasti bakalan error, nggak apa-apa, kita diemin dulu. Ini yang pasti kita gantiin, pasang-pasangin si propertinya dulu. Ya, ini rating. Ini resto name. Ini menu title. Ini address. Oh sorry, addressnya ketinggalan ya. Kita pasang dulu final string address. Nah ini dia, kita kasih required this dot address. Oke, jadi kita save. Kita balik ke sini, address. Nah ini dia ada price, berarti kita bisa kayak gini, price. Nah kayak string interpolation ya. Oke, ini kita save dulu. Ini kita diemin dulu, nanti kita bakalan main-main pengkondisian di sini. Atau kita pasang sekarang nggak apa-apa. Jadi caranya gimana? Caranya kita bisa pakai ternary operator. Jadi begini. Kalau is favorite bernilai true, nah kita kasih dia ini. Nah kalau enggak, kita pasang icons dot favorite outline, ada nggak nih? Nah ada ya. Jadi kita save. Nah ini dia error, dia belum muncul apa-apa karena ini masih error ya. Kita convert to block body seperti biasa. Kita final data sama dengan favorite list index. Nah ini kita address, dia berarti data.address, data.image URL, data.isFavorite, data.menu title, data.price, apa nih, rating, data.rating, data.resto name. Dah aman, kita save. Nah, ini dia kayak gini karena bernilai false ya is favoritnya. Nanti kita bakalan bikin logic gimana caranya is favoritnya ini bernilai true, biar bisa bernilai true. Oke, selanjutnya kita bikin untuk tampilan listnya ya. Jadi untuk di tampilan listnya kita bisa bikin widget baru namanya list card .dart. Nah kita bikin stateless dulu, list card. Nah ini dia nge-return container ya. Nah ini kita bisa komen dulu aja grid kita, terus kita bind atau kita panggil list kita ke sini. Nah kita mau mau lihat styling kita kayak gimana gitu. Decoration, box decoration.
Ada border radiusnya 18. Border radius dot circular 18. Dia ada color, card color. Nah, dia ada padding. Paddingnya kalau kita lihat horizontalnya 20, vertikalnya 10 ya. Atau 20 semua, nggak apa-apa. Berarti edge inset dot all 20. Terus kita bikin child. Childnya apa nih? Childnya kalau kayak gini row ya, karena ini satu section dan ini satu section. Dan juga satu section, oke? Jadi ada 3 section nanti. Children. Yang pertama adalah container. Sebenarnya kita bisa pakai stack untuk bikin gambarnya. Stack children. Yang pertama adalah image.asset. Kita di sini hardcode dulu pakai assets ini, jadi images assets favorite screen 1.png. Jangan lupa kita kasih ukuran 150 ya, widthnya 150, heightnya 150. Nah, di sini dia ada lengkungan nih, maka kita bisa menggunakan atau bisa bungkus dia dengan widget clip erect. Nah, ini ada border radius dot circular 18 sama. Kita save. Nah, ini kalau kayak gini artinya si aset kita nggak kebaca ya. Jadi ini kayaknya kebalik sih. Sorry. Assets, images. Nah, kita kasih fit aja dulu, fit box fit dot cover. Nah, dia sudah muncul. Sekarang kita tinggal bikin untuk ratingnya. Jadi dia ada widget. Coba kita kasih widget alignment dot bottom left. Ada child. Oke, ini dia sama dengan yang di sini. Jadi kita coba rating. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini kita copy. Nah, kita paste di sini. Jadi kita gantinya yang pertama adalah ini bottom left bener. Ini rating 4.35. Ini kita jangan lupa di import. Coba kita save. Nah, dia di atas. Nah, kalau kayak gini berarti sini kita nggak ada ukurannya nih. Kita harus kasih dia ukuran size box. Isunya sama seperti waktu itu. Nah, jadi dia turun ke bawah. Sekarang kita tinggal bikin section untuk ini. Jadi di sini kita bisa pasang size box untuk ngasih gapnya width 8 ya. 8. Nah, kita pakai widget kolom aja. Kolom children. Oke, yang pertama ada title-nya, ini kita copy dulu. Text. Jangan lupa kita kasih style, constant, text style, dot style popin. Ada font size. Font size-nya 16. Sorry. Font weight-nya semi bold. Berarti dia 600. Terus jangan lupa kasih color white color. Oke, selanjutnya ini kita bikin si title menunya. Kita kasih gap dulu. Size box. Heightnya 3. Kita kasih kita kasih teks. Nah, ini ini dia turun. Jangan lupa kita kasih style. Kenapa? Constant text style dot style popin 14. Jadi kita mainin di font weight-nya aja. Berarti font weight medium itu berarti 500 ya. Coba kita save. Nah, dia overflow nih. Kenapa? Karena dia melebihi ininya. Coba kita bungkus dia dengan expanded. Nah, oke. Sudah aman. Ini kita bisa, dia di tengah-tengah karena behaviornya dari si main axis alignment ya. Cross axis alignment dot start. Nah, dia pindah ke atas. Oke. Sekarang kita lanjut untuk ini styling jalannya. Jangan lupa kasih size box. Kita kasih height. Ini height. Kita kasih gap lagi. Gapnya 3.
Jangan lupa kasih teks. Oke, ini dia error karena dia turun. Nah, ini kita tinggal coba pasang style constant text style dot popin, ada color gray color ya, warnanya kayak gitu. Oke, udah gray color doang, dia sudah muncul. Sekarang tinggal kita price nya, kita kasih size box lagi, height nya ada 3 lagi, ada teks Rp 54.000, style constant textile dot style poppins, warnanya warnanya putih tapi font weightnya 300 ya, karena dia light ya. Jadi kalau misalnya reguler itu dia 400, kalau light itu berarti 300. Nah, ini dia kayak gini karena behavior dari sini ya, maka kita bisa pasang cross axis alignment dot start. Nah, ini kita bisa pasang size box lagi width untuk bikin icon ini ya. Jaraknya berapa nih? Kita bikin dia jaraknya 10 dulu. Kita kasih dia apa nih, icon button berarti ya. Button. Ini sama sebenarnya, kita bisa copy aja di sini icon. Oh, ini sama. Coba kita copy. Nah, ini nggak usah kayak gini dulu. Kita kayak gini, coba kita save. Nah, dia ada di posisi paling atas. Nah, sebenarnya ini nggak pindah karena ukuran dari si card kita nggak tertentuin ya. Jadi dia ini tuh kayak nggak tahu ukurannya berapa. Solusinya kita bisa kasih ukuran height misalnya 220. Nah, ini kegedean 200 mungkin. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gini udah beres nih problem kita. Jadi dia tetap jadi dia bakalan di posisi paling bawah. Nah, gini ya. Mungkin ukuran si ini kita kurangin kali ya, karena terlalu besar. Oke, nah jadi dia ini. Tapi ini kenapa? Nah, karena dia kayak gini ya. Nah, oke. Nah, ini udah terlihat better card kita. Jadi ini kita bisa kurangin jadi 190. Nah, oke, sudah beres card kita. Sekarang kita tinggal bikin dia secara dynamics. Nah, caranya sama. Teman-teman bisa copy aja ini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini kita ekspor dulu. Kita import. Nah, ini kita tinggal add final. Nah, ini kita save. Nah, dia bakalan error. Ini kita bisa bikin list view dulu. Pertama kita bikin list view dot builder. Apa ini? List view dot builder, item buildernya dia nge-return kayak gini aja. Return. Nah, oke. Kita kasih item count-nya 5 dulu. Nah, ini kita copy. Kita paste. Ini kita copy, kita paste di sini. Cuman kita ganti list card ya. Oke, sudah aman. Nah, ini pasti ada error karena list view-nya nggak punya ukuran nih. Coba kita pasang string wrap-nya true. Nah, dia muncul nih. Nah, ini dia kalau error kayak gini tuh artinya adalah kita mengakses indeks yang tidak ada. Range error, index invalid value. Kenapa? Karena ini kita datanya pakai data list dari sini. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan di sini kita item count-nya kita pasang 5. Nah, otomatis gak match. Nah, gimana caranya biar match? Simple. Ini aja nih, kita copy, kita paste, kita kasih length. Masalah kita beres. Oke. Sudah beres. Sekarang coba ini kita bungkus dia dengan kontainer dulu. Sepertinya ada gap, kita kasih margin insets dot symmetric vertical 10. Nah, biar kayak gini, cakep ya. Beres deh list kita nih. Oke, kalau sudah beres, sekarang kita tinggal mainin ini. Nah, ini gimana cara pakainya nih? Pertama-tama kita bisa ke controller kita.
Ini kita close dulu karena kita nggak perlu. Ini kita close modelnya. Nah, kita perlu bikin variabel yang bisa nge-trigger. Kalau dia variabelnya grid, nampilin apa? Kalau dia variabelnya bukan grid, dia nampilin apa? Begitu ya. Jadi kita bikin rx boolean, misalnya is grid sama dengan false. Nah, kita bikin getternya supaya bisa diakses di luar. Jadi kan kalau di Flutter, kalau underscore ini variabel ditandakan dengan underscore, dia nggak bisa diakses di luar. Jadi supaya bisa diakses di luar, kita bikin getter rx boolean get is grid. Nah, begini. Nah, sekarang kita tinggal bikin function untuk ngetoggle ya. Jadi void toggle is grid dot toggle. Nah, jadi enak kalau misalnya kita pakai obx atau get, kita disediakan metode yang dapat ngetoggle value dari si yang bernilai boolean ya. Jadi toggle ini tuh kayak gini sama aja. Is grid dot value sama dengan is grid dot value. Nah, cuman dia dibikin function, jadi nah sama aja ya tuh. Kalau dia kita lihat sama aja. Jadi lebih simple. Jadi ini kita hapus. Kita ini tinggal bind dia ke sini. Mana ya? Oh, ke sini ya. Jadi kita punya ini, kita bikin apa kita belum ada? Oh, ada. Jadi kita bikin favorit dot toggle is grid. Nah, di sini kita tinggal bikin variabel obx aja ya. Kita tinggal panggil obx-nya. Kita bikin kayak gini. Nah, kita tinggal kasih kondisi if favorit dot is grid dot is true. Kita nge-return nih. Ini kita copy, kita comment, kita copy, kita paste di sini. Jadi error. Nah, selain itu kita nge-return. Nah, else-nya mana? Kok nggak ada blok else-nya, Bang? Nah, kalau misalnya kita kayak gini, kalau misalnya kita pakai keyword return, kita nggak perlu blok else ya, karena jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan nge-return ini. Jadi ini tanpa blok else nggak apa-apa. Coba sekarang kita cobain. Gridnya kan false ya, berarti dia harusnya nampilin ini list view. Nah, bener ya. Sekarang coba kita gini. Nah, kita tinggal gantiin iconnya aja. Ini jangan lupa kita bungkus dia dengan obx. Mana icon? Nah, ini jadi kalau misalnya favorit controller dot is grid dot is true. Oh, grid view coba. Nah, oke. Sip. Nah, udah bekerja ya. Sekarang kita bakalan bikin logic untuk ini nih. Icon button kita kan belum work ya. Jadi kita mau bikin dia, kalau misalnya user ngeklik, oh, ini juga ada yang lupa nih. Kita belum bikin dia secara dynamic. Kita berarti balik dulu ke list card kita. Nah, kita pasang-pasangin dulu ya. Jadi ini dia ada image, URL, ini dia ada rating. Jadi kita kelupaan. Ini dia ada restore name, dan ini ada menu title. Ini ada address. Salah. Ini ada price. Jadi kita bisa pasang begini dengan string interpolation namanya. Oke, sini sudah beres. Coba kita save. Nah, sudah, konten kita sudah dynamic. Nah, sekarang kita tinggal, nah, ini kan masih kosong. Kita berarti balik ke sini lagi. Nah, pertama-tama kita lihat dulu model kita. Model kita kayak gini. Nah, cuman kayak gini. Jadi kita perlu bikin metode copy with. Nah, caranya gimana? Caranya begini ya. Copy with. Jadi kita bikin, kita dulu, nah, ini nge-return si favorit model. Nah, ini dari mana nih? Kita bikin sini ya, dari string URL, string address, string bukan string, boolean is favorit, string restore name, salah, ini dia huruf string restore name, terus ada lagi string rating,
Terus ada lagi menu title. Terus ada lagi, ini kita minimize dulu. Ada price ya. Berarti string price. Nah, ini error nih. Ini address kayaknya typo. Nah, benar kan? Nah, ini dia error. Gimana caranya? Caranya gini. This.imageURL. Nah, dia nggak error. Nah, jadi maksudnya si tanda tanya ini apa nih? Nah, jadi kalau di Flutter tanda tanya double question mark kayak gini tuh arti fitur null safety ya. Jadi artinya tuh kalau misalnya si image URL ini bernilai null, maka yang dipakai adalah properti dari ini. Nah, jadi kita ngasih nilai default. Ibaratnya kita ngasih nilai default dari si tanda. Nah, coba kita ke Datpad. Kita belajar, kita coba-coba dulu. Nah, coba kita bikin variabel string name. Jangan kayak gini. Nah, kayak gini. Kita print nama adalah, kita bikin string interpolation. Nah, name Purbo. Nah, coba kita run ya. Sorry, error. Nah, dia ngasih nilai default, padahal di sini kita nggak ada nilainya kan, nggak deklarasiin dia, nggak mendeklarasikan si variabel ini suatu value. Nah, tapi yang keluar adalah nama adalah Purbo, karena double question mark ini artinya adalah nilai default. Jadi kalau misalnya name-nya bernilai null, maka yang dipakai Purbo. Nah, itu tuh sama aja kayak gini. If name equal null, maka name adalah Purbo. Misalnya begini. Kalau else, ya udah nggak usah ngapa-ngapain karena dia kan udah ada isinya. Nah, ini tuh kayak gini. Jadi ini mempermudah kita dalam melakukan pengembangan aplikasi ya. Jadi itu gunanya dari double question mark. Oke, kita balik lagi ke sini. This.address, kita lanjutin. This.isFavorite. This. Apa nih, resto name, this dot rating, this dot menu title. Nah, ini yang terakhir, this dot price. Oke, udah terasa semua apa nih ya, address. Nah, metode copy kita udah jadi. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kita bisa ke sini, kita bikin function void is favorite, misalnya begini. Nah, kita panggil deh si list kita. Ini kan kita list. Nah, jangan lupa kita butuh parameter index ya, integer index. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai index, ketika kita nge-tab tuh semuanya bakal berubah karena dia nggak ada indeksnya. Sekarang kita tinggal cobain. Nah, jadi favorite list index dot copy with. Nah, apa yang mau kita ubah nih? Yang mau kita ubah adalah isFavorite ya. IsFavorite jadi kayak begini, favorite list index dot isFavorite. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika user ngeklik, isFavorite ini akan berubah sesuai dengan nilainya, sesuai lawanan nilai. Jadi misalnya adalah kalau isFavorite-nya udah sama dengan true, nah, maka ketika user ngeklik adalah jadinya isFavorite-nya bernilai false. Begitupun sebaliknya. Kalau dia nilainya udah false, maka dia akan jadi true. Nah, ini kayak gini ya, makanya kayak gini. Oke, makanya kita cobain. Ini kita masukin ke variabel final favorite. Nah, cara pakainya kita tinggal favorite list index sama dengan favorit. Nah, jadi ini kita tuh immutable, tidak bisa diubah. Nah, kalau kayak gini doang, maka ada yang kurang nih. Coba kita bind dulu ya. Kita bind dia ke mana nih? Ke list. Nah, ke sini ya. Favorit list dot is favorit kalau nggak salah. Nah, index dia sudah ada parameter index, kita lempar dia dari index ini.
final integer index. Nah, selanjutnya kita bind ke cardnya ya. Grid card. Ini juga sama, sudah ada property indexnya, maka kita favorit dot is favorit. Mungkin namanya jangan is favorit tapi change, tapi add to favorit, add to fav, kayak gini aja, add to favorit. Jadi lebih deskriptif ya nama kita. Jadi kalau dibaca tahu bahwa oh ini adalah function yang menambahkan item ke favorit. Nah, jadi gitu. Nah, ini dia belum ada pengkondisian. Tadi kita hapus soalnya. Oke, ini kita copy aja semuanya. Oke, ini kita paste. Nah, is favoritnya nggak ada nih, karena kita nggak pasang di sini ya. Padahal ini ada ya. Coba kita, mungkin ada yang typo. Oh, sorry, bukan typo tapi cons. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita cobain. Ini kan kita bind. Kita sudah keklik. Nah, dia berubah. Tapi harus dikontrol S nih. Artinya variabel kita nggak reaktif atau konten kita nggak reaktif nih. Dia tidak merespon terhadap perubahan yang ada. Jadi dia harus ada trigger dari luar nih, yaitu Ctrl S ini untuk melakukan perubahan. Coba nih. Nah, gimana caranya biar reaktif? Simple. Ini kan kita sudah ada mana ya? Nah, ini ya. Jadi problemnya adalah list kita. List kita ini tipenya primitif atau bukan reaktif atau bukan dari Rx. Cara bikin Rx gimana? Ini kita bisa cut, kita kasih Rx list. Nah, ini ada error. Kalau dibaca adalah a value tipe list of favorite model nggak bisa dimasukkan dengan variabel tipe Rx. Nah, jadi cara bikin Rx seperti ini. Ini kita tinggal bikin obx. Nah, dia ada error. Coba kita hot reload. Nah, variabel kita sudah reaktif nih sekarang. Nah, dia berubah tuh. Nah, jadi item yang lain juga nggak ikutan berubah. Nah, kenapa ikutan berubah? Karena kan ini satu data dan ini cuma beda tampilan grid dan list aja ya. Nah, artinya kita udah berhasil untuk bermain logik atau bermain dengan state nih.